Selamat sore, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur. Kita ketemu lagi dalam bincang sore pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Beliau juga adalah alumni dari program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Beliau juga pernah menjadi ketua advokat HAPI, ya, Himpunan Advokat Indonesia. Dan tidak lama lagi saya kenalkan Bapak Dr. Suhardi Sumomulyono SH.MH. Selamat sore Mas. Selamat sore Prof, terima kasih atas perbincangannya hari ini. Sehat Mas? Alhamdulillah, Yang sehat. penting sehat Mas ya. Nomor satu Nah, itu oke. sehat. Mas Suhardi, ya ini kita akan berbincang santai mengenai Ya, organisasi profesi. ya, Ya, kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak bermunculan organisasi profesi. Ada advokat, ada kedokteran, bahkan juga ada notaris dan organisasi yang lainnya. Nah, apa sebenarnya teman-teman itu membentuk suatu organisasi profesi itu tujuannya untuk apa sebenarnya, Mas? iya sebenarnya organisasi profesi itu tujuan utamanya kan dalam kerangka melindungi anggota ya. Betul. Kalau dokter pasti perlu dilindungi oleh pilar nasional namanya ID. Hmm. Sama halnya dengan notaris, ada pilar namanya ini. Hmm. Dan organisasi-organisasi yang lain nyaris hampir sama. Oke. Tujuannya dalam rangka pelindungan terhadap anggota. Tapi pertanyaannya begini Mas, kenapa organisasi-organisasi yang dibuat oleh profesional-profesional itu selalu tidak langgeng Mas? Saya contohkan misalkan ID juga ada Persatuan Dokter Indonesia. Ya, Advokat juga seperti itu ya, ya, ada macam-macam, ada KAI, ada Pradi dan lain sebagainya ya. gitulah. Juga saya dengar juga ini juga ada dualisme juga nih Mas, Ya. ya. Nah, inilah yang menandakan eh, bagaimana seharusnya mengelola organisasi profesi ini. Oke, seharusnya kita semua ini taat asas gitu ya. Iya. Taat asas. Yang menjadi masalah utama bangsa kita ini, kultur kita itu, semua merasa benar, semua merasa menang tanpa mau belajar. Oh, Misalnya begini, asas utama dalam berorganisasi itu apa? Minimal yang standar kan harus taat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. oke. Ini juga tidak ditaati. Padahal Oke. itu sebenarnya juga forum. Oh, Keadilan juga dalam kerangka mewakili kepentingan anggota-anggota. Nah, sehingga teman-teman yang sudah merasa pinter ini lari ke asas. Asas itu dikesampingkan. hmm, Contoh yang paling mudah begini. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan memang diatur kebebasan berserikat, berkumpul. berkumpul secara demokrasi. Oke. Tetapi jangan lupa UUD 45 juga mengatur kebebasan yang bersifat limitatif. Itu namanya pembebasan yang bersifat pembatasan. Itu juga diatur. Bisa kita bayangkan, organisasi advokat misalnya Prof. Mana masuk akal ada 100 lebih misalnya. Itu dia. Tidak bisa, padahal pembentuk undang-undang sudah menyatakan hanya satu. Hmm, Mahkamah Agung sudah menegaskan. hmm, Begitu diketok undang-undang advokat, Mahkamah Agung membuat surat edaran. hmm, Setelah lahirnya undang-undang advokat misalnya, yang dimaksud organisasi advokat adalah, sudah jelas di situ disebut Komite Kerja Advokat Indonesia, KKI. Oke. Tapi ini tidak ada yang diturutin semua, Oke. malah justru pemerintah menerbitkan organisasi advokat banyak sekali. Sama dengan profesi-profesi yang lain juga seperti itu. Oke. Beberapa waktu yang lalu juga ada rame juga Mas. Ya. Salah satunya notaris. Ya, karena saya baca gitu ya, ternyata Ikatan Notaris Indonesia atau yang membawahi profesi notaris itu juga eh, ada beberapa juga Mas gitu ya. Ya. Nah, melihat saya pikir nih Mas ya, saya pikir organisasi yang banyak itu cuma advokat aja gitu Mas. Ya. Tapi ternyata di ini pun di notaris pun ada gitu. Nah, bagaimana Mas Suwardi melihat ternyata di organisasi di luar advokat pun ya Ya. seperti saya contohkan notaris dan kedokteran itu pun juga ada. Nah, bagaimana Pak Suwardi? Ya kalau saya melihat Ikatan Notaris Indonesia itu kadang-kadang dia lupa bahwa ini itu adalah pilar nasional Aha. dan statusnya sebenarnya secara substansi hukum
secara filsafat hukum, dia adalah subordinat dari eksekutif, Oke. subordinat dari pemerintah. Oke. Itu fake gitu. Hmm. Dan itu perintah pembentuk undang-undang loh, sudah seperti itu. Ah, Makanya kewenangan yang diperoleh oleh pilar Ikatan Notaris Indonesia itu kan ada 3 sumber kewenangan ya. Oke. Ya bisa atribusi, delegasi atau mandat. Dia mendapat atribusi itu dari undang-undang. Hmm. Sehingga dia menjalankan perintah undang-undang itu, organisasi diberi kewenangan untuk mandiri itu dilaksanakan dengan baik. Hmm. Sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Hmm. Misalnya di dalam anggaran dasarnya disebut cara pemilihan ketua umum adalah one man one vote misalnya. Oke. Ya, ini keliru. Hmm. Kecuali Nahdlatul Ulama. Ya, Hmm. itu betul-betul ormas dan di situ memiliki kewenangan tunggal yang namanya Dewan Suronya itu kan begitu ya. Oke, betul. Tetapi kalau Ikatan Notaris Indonesia kan nggak bisa. Anggotanya mungkin di seluruh Indonesia kali ada hampir 300.000 katakanlah. Kalau semua hadir di ruangan, Nggak tua. itu nggak logis, tidak logis. Makanya harus menggunakan sistem perwakilan. Oke. Perwakilan yang proporsional. Gitu. Ini salah satu contoh asas yang tidak ditepatin juga ini Prof. Hmm. Akibatnya apa? Ya sudah. Jadi menyamakan organisasi profesi notaris disamakan dengan organisasi massa. Ya nggak bisa. Kalau di NU kalau ketua umum misalnya punya hak prerogatif ya, karena Dewan Suro harus begini, semua harus begitu. Betul. Harus begitu. Karena ini juga bagian dari hukum. Oke. Nah, itu menurut saya, Bro. Jadi Mas Wari ini juga mengamati bagaimana perkembangan organisasi di profesi notaris, Mas ya. Jadi Iya. sehingga tahu percis ya bagaimana ADART-nya dan organ-organ yang melekat di organisasi notaris tersebut, Mas ya. Ya, karena saya bukan sering ya, pernah juga dijadikan ahli di situ. Oke. Misalnya pemilihan ketua umum gitu Oke, ya. oke. Ketua umum IPAT gitu ya. Kemudian karena perolehan menjadi ketua umum itu dianggap menyalahi hukum, dilaporkan polisi misalnya. Oke. Saya bilang dengan penyidik, nggak bisa. Forumnya IPAT itu bukan di kepolisian. Kalau proses pemilihan ketua itu dianggap bermasalah, forumnya tidak di sini. Misalnya, ya pasti kongres luar biasa begitu. Juga bukan gugat-gugat di pengadilan. Jadi pengadilan jadi penuh dong. Sebentar-sebentar gugat. Oh iya, Sebentar-sebentar lapor ke polisi. lapor polisi. Padahal itu bukan ranahnya. Iya, betul. Kemudian lucunya lagi, misalnya seperti organisasi ini itu ya, MOU dengan Mabes Polri dalam kerangka kalau anak buahnya kena pidana. Itu juga tidak tepat. Bagaimana mungkin penegakan hukum, pidana kemudian di MOU kan begitu ya. Padahal sebenarnya seluruh spektrum pekerjaan notaris atau IPAT, kaitannya dengan notaris dengan kliennya itu apabila ada masalah, yang pertama sekali forumnya adalah MPD. yes, harus melalui MPD, kode etik. Nanti rekomendasi MPD itu seperti apa? Kalau rekomendasi mengatakan ini melawan hukum pidana, ya sudah. Jadi keluarannya adalah rekomendasi dari MPD Iya, Prof. kepada kepolisian bahwa ini bisa ditindaklanjuti karena tersangka permasalahan profesinya melanggar pidana dan sebagainya. Jadi Betul sekali. Jadi nggak bisa main ujuk-ujuk gitu, Mas ya. Betul, Prof. Betul. Nah, ya, jadi memang itu yang harus kita clearkan. Ya. Ya. Nah, bagaimana Mas Suardi melihat ya kalau organisasi yang seperti notaris ini yang adem ayem ya di tengah masyarakat kok tiba-tiba ada pergejolakan gitu, Mas ya. Ya, inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kebetulan ada beberapa mahasiswa kita yang berprofesi notaris itu menanyakan kepada saya gitu. Ini bagaimana nih Prof penyelesaiannya organisasi kita gitu. Nah, bagaimana pandangan Mas Suardi mengenai hal itu? Iya, kalau konflik yang terjadi sekarang ya karena udah viral gitu ya. Viral, sudah viral, sudah menjadi bukan rahasia umum kali ya. Betul, sudah. Ini yang menjadi persoalan kan ketua umum itu sudah masanya habis begitu ya. Oke. Sebenarnya itu kan soal masa habis itu juga biasa saja. Berarti namanya kan demisioner kan. Betul. Kalau demisioner itu kemudian apa forum penyelesaiannya? Kembali ke kongres luar biasa. Biasa saja demisioner dengan berbagai alasan gitu. Bisa. Itu tidak perlu saling menyalahkan sebenarnya. Dan saya lihat di koran-koran sampai DPR turun, pemerintah turun. Iya itu. Tapi juga belum selesai. Nggak boleh itu. Karena apa? Kembali kepada asas hukumnya tadi bahwa
Ikatan Notaris Indonesia adalah subordinat eksekutif, bukan yudikatif. Ya, Ya. eksekutif dia. Eksekutif. Kalau organisasi pilar advokat, subordinat dari yudikatif. Ya, karena notaris ini kan bayangkan Pak, satu-satunya profesi notaris yang bisa memakai Garuda di dalamnya. Ya, Ini kan luar biasa Mas. luar biasa. Tapi kalau itu konflik yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan, Ya. kan mengganggu Mas. Ya. Mengganggu juga profesi notaris dan anggota-anggotanya untuk melayani masyarakat. Ya. Nah, ini yang menjadi harus perhatian kita. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia notaris itu, Mas Suwardi? Ya, saya juga ini kan secara moral kita ya, prihatin begitu ya. Betul ya. Karena saya minta kepada pemerintah harus dijaga, notaris itu harus tunggal organisasi. Tidak boleh menjadi 1.000, menjadi 100, menjadi 50. Harus satu. Kenapa satu? Karena sekali lagi ini subordinat eksekutif. Oke. Tidak boleh ada bentrokan-benturan di luar. Apalagi notaris ini pekerjaannya dalam kerangka membantu pemerintah dalam pembangunan. Notaris itu profesi yang paling efektif dalam rangka menarik pajak dari masyarakat. Jual beli tanah macam-macam gitu ya. Nanti kalau bentrok terus kan bermasalah. Belum lagi notaris itu saya lihat di media massa itu ya, juga belum bisa menangani soal tarifnya dia sendiri aja. Harusnya notaris itu di seluruh nasional kan juga harus jelas tarifnya sekian begitu ya. Ini membuat PT misalnya notaris yang satu 4 juta, yang satu 1 juta, yang satu 2 juta. Sampai muncul peraturan pemerintah, orang membuat PT tidak perlu ke notaris. Bisa perorangan misalnya. Lantas di mana ini berperan? Karena konflik terus menerus, kebobolan kan? Itu. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang bikin badan usaha itu bisa perorangan. Iya. Kan artinya mengganggu juga kan yang harusnya selama ini kewenangan notaris untuk membuat PT gitu kan. Nah, sekarang dengan perorangan ini diberi kemudahan sekali Mas untuk membuat PT itu Mas gitu ya. Nah, begini Mas. Kita lihat juga beberapa waktu lalu kan ID yang sebagai wadah tunggal organisasi profesi dokter ya juga timbul Persatuan Dokter Indonesia. Ya. Tetapi pemerintah akhirnya mengesahkan undang-undang kesehatan yang baru disahkan kemarin. Itu menghapuskan peran fungsi dari ID, Mas. Nah, jangan-jangan nanti akan dibegitukan juga, Mas, dengan adanya misalkan di di amandemen undang-undang notaris sehingga tidak lagi mempunyai organisasi profesi seperti notaris. Otomatis karena stakeholder, pemilik kepentingan di notaris itu ya, yang notaris-notaris senior dan lain sebagainya itu tidak paham bahwa kewenangannya itu lambat laun akan dikikis, akan dihilangkan. Mulai dari tarif, kewenangan membuat akte, nanti lama-lama juga membuat semacam legalisasi juga ya, nanti lama-lama juga akan hilang. Mungkin tidak ke notaris, mungkin ke pengadilan dan lain sebagainya. Karena lupa dia hanya bentrok aja masalah-masalah kekuasaan yang sangat praktis begitu ya. Perebutan kekuasaan. Itu tidak baik, betul-betul memalukan itu. Tidak negarawan sikap-sikap seperti itu. Dan harus kita selamatkan lembaga Ikatan Notaris Indonesia ini, Prof. Iya, penting lah karena janganlah sebenarnya bukan hanya notaris, organisasi profesi apapun harusnya kita harus berdayakan, kita selamatkan, kembalikan kepada fungsinya memang sebagai payung induk dari profesi mereka. Gitu ya, Bro. Mas Suwardi gitu ya. Dengan konflik yang berkepanjangan yang kita contohkan misalkan notaris ini berdampak apa kepada organisasi, kepada profesi dan kepada anggotanya? Oke, dampak yang paling nyata itu sebenarnya dia sebagai subordinat dari pemerintah mulai terganggu begitu ya. Mulai terganggu. Tidak adanya harmonisasi antara pekerjaan notaris atau PPAT gitu ya dengan pemerintah atau dengan BPN misalnya ya. Akibatnya sekarang muncul apa misalnya? Muncul PTSL. PTSL itu kan kemauan politik pemerintah. Tetapi karena organisasi notaris tadi tidak involved di dalam, seolah-olah akan ditinggalkan.
Nah sehingga PTSL yang tujuannya sangat mulia, sangat baik dari pemerintah, presiden mempercepat supaya rakyat punya sertifikat. Sekarang dipercepat, begitu dipercepat sekarang BPN kewalahan. Kenapa? Karena proses-proses itu kemudian banyak yang kemungkinan terlewati. Dan ini seharusnya dari awal kalau Ikatan Notaris Indonesia involved di dalam, harus solid gitu ya, bisa mewarnai. Jadi dengan perpecahan ini akhirnya pilar organisasi notaris itu tidak bisa mewarnai, malah kan kehilangan segala-galanya. Kemudian anggota, kerugian anggota apa? Anggota itu selama ini kan sumber keuangan ini kan tentu dari anggota ya. Iya. Dari anggota ya. Iuran anggota ya. Iuran anggota. Dan ini juga seharusnya sudah mulai dipikirkan. Karena sumber kewenangan tadi saya bilang juga dari undang-undang. Maka tidak ada salahnya. Seluruh keuangan juga diaudit oleh BPK begitu ya. Supaya jelas gitu. Tapi kalau BPK kan apa memang ada keuangan negara yang dirugikan di sana? Justru ini kan potensi bro. Oh. Bisa saja apa namanya institusi-institusi BPPK misalnya ya. Atau institusi terkait lainnya, akuntan publik misalnya begitu ya. Jadi maksudnya harus ada, tujuannya maksudnya harus ada laporan keuangan secara terbuka misalnya. Karena ini saya tidak tahu data, tidak tahu fakta, tetapi kan potensi itu kemungkinan terjadi kan. Kemungkinan terjadi. Dan sekarang Prof bisa lihat betapa banyaknya juga notaris yang menjadi tersangka dan dipidana kan. Betul. Karena membuat akte yang dianggap salah itu. Betul. Itu. Menurut saya memang peran organisasi itu nggak maksimal gitu ya. Padahal salah satunya adalah melindungi anggotanya itu Ya, Mas melindungi ya. anggotanya. Tapi kalau ada beberapa teman-teman notaris yang dipersangkakan oleh kepolisian berarti tidak ada pembinaan, tidak ada pengawasan organisasi kepada anggotanya. Ya oke, misalnya Prof, rohnya notaris pekerjaan itu apa namanya? Kan minute. Iya. Minute itu kan buku suci ibaratnya ya. Betul. Buku besar yang tidak boleh dilihat siapapun kecuali notaris itu. Iya. Karena notaris sudah disumpah oleh negara. Iya. Dan ini profesi tertua di Indonesia sejak zaman Belanda. Sudah 100 tahun lebih. Oke. Kan sedih. Sudah tertua nih Mas ya? Tertua. Oh. 100 Kalau tahun dibandingkan lebih. dengan organisasi advokat? Oh enggak ada apa-apanya. Oh, oke. Kalau advokat itu kan baru abad 19 pribumi boleh jadi advokat ya. Oke. Ya, kalau notaris sejak dahulu memang sudah lebih tua, gitu. Lebih dahulu gitu. Nah ini maksud saya, tentu kalau ini tidak segera dibenahi, pasti pengguna notaris jadi siabel ya. Pengguna notaris juga ketakutan. Kenapa? Karena dari sisi tarif aja udah membingungkan. Bank-bank juga bingung. Nah ini harus segera diperbaiki. Dan pemerintah saya minta betul-betul dijaga lah ini. Karena Harus hadir lah di dalamnya. Hadir lah. Jangan dibiarkan lah, kasihan. Apalagi kan program pemerintah adalah banyaknya investor ya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan salah satunya adalah diperlukannya notaris untuk mengawal investasi tersebut ya. Terutama dalam membuat akta-akta. Nah, Mas Suhardi, ya apa sebenarnya harapan kita sebagai masyarakat umum ya, masyarakat yang memang tidak berprofesi sebagai notaris, melihat organisasi tua seperti notaris ini harus seperti apa sebenarnya harapan dari Mas Suhardi Sumomulyono ini? Ya kalau saya berharap, karena di Belanda pun sampai sekarang masih solid ya, di Eropa semua solid, di Inggris juga solid. Di Australia juga solid. Kenapa kita tidak solid? Karena kembali tadi kepada ilmunya. Satu, tidak taat asas. Kemudian pemerintah sendiri sebagai pemangku kebijakan. Kan sumber kewenangan dari undang-undang. Dan sudah diberi kewenangan itu yang bersifat atributif kan. Seharusnya digunakan dengan baik. Tidak boleh pemerintah juga membiarkan begitu. Kalau membiarkan artinya nanti kan bentrok. Kalau bentrok kemudian kemana-mana. Betul. Salah satu contoh ini saja misalnya ya, yang saya baca di Quran ya, yang saya baca di Quran, DPP tidak sepakat dengan pengurus-pengurus wilayah misalnya ya, pengurus wilayah jumlahnya aja kurang lebih 27. Dan nanti kalau dua-duanya membuat kongres bersama bagaimana? Sendiri-sendiri ya, padahal seharusnya kan kongres bersama yang benar. Itu kan potensi pecah. Kalau dari awal pemerintah tidak masuk bisa pecah betul. Maka saya minta kepada pemerintah, lihatlah kembali ke UUD 45. UUD 45 itu mengatur kebebasan
berserikat, berkumpul, berorganisasi, namanya demokrasi, tetapi diatur juga pembatasan yang bersifat limitatif. Oke. Karena dalam rangka menghormati kepentingan anggota itu tadi. Ya, itulah harapan dari Mas Suwardi bahwa ke depan notaris ini perlu juga didamaikan. Nah, kalau bisa Ya. didamaikan, kalau perlu ya untuk keberlangsungannya ya memang harus duduk bersama gitu Mas ya. Yes. Duduk bersama untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada bangsa dan negara. Terakhir Mas Ya, Suwardi gitu ya. Nah, kalau seandainya organisasi profesi notaris ini tidak bisa disatukan kembali bagaimana Mas? Ya tentu yang rugi pemerintah. Kembali lagi, Kembali. yang rugi adalah Pemerintah. Masyarakat juga rugi. Kenapa di Australia itu kalau orang ke notaris tenang hatinya? Karena nyaris di pelosok manapun di Australia juga tarifnya sama misalnya. Kalau kita kan enggak. Beda-beda ya? Beda-beda, enggak jelas. Jadi harus kembali kepada ilmunya, kepada rohnya begitu. Supaya organisasi itu betul-betul berjiwa negarawan gitu. Karena ini pejabat negara juga loh termasuknya kan. Ya. Coba betapa terhormatnya notaris itu kan sebenarnya. Karena di situ dijelaskan dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Notaris menghadap pejabat notaris. Nah, ngeri kan Mas? Ngeri. Wah, tapi kalau konflik masyarakat bingung nih. Mau pakai organisasi yang mana nih? Nah, bahkan beberapa mahasiswa saya yang lagi kuliah di notaris sering bertanya tuh gimana nih Prof nih organisasi kita nih kok jadi ribut, jadi pecah dan sebagainya. Nah ini juga sering timbul dari masyarakat. Ya. Jadi sekali lagi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Suwardi bahwa sebaiknya pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi notaris. Begitu Mas Suwardi? Betul Prof, ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan obrolan santai kita dengan alumni doktor hukum yang sangat senior ini, pemerhati organisasi profesi di Indonesia. Oke, sampai ketemu dalam bincang santai berikutnya. Salam. Terima kasih.